Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz akan segera memasuki masa pensiun. Maksimal dalam waktu 6 bulan ke depan sudah ada Kapolri baru. Sejumlah jenderal muda di lingkungan kepolisian Republik Indonesia sudah digadang-gadang sebagai calon Tribatar 1. Bahkan Indonesia Police Watch sudah mencatat sedikitnya ada 8 jenderal yang masuk bursa Kapolri. Menurut Ketua Presidium IPW, Neta Espane, ada 5 jenderal berbintang 3 atau setara komisaris jenderal dan 3 jenderal bintang 2 atau inspektur jenderal. Mereka adalah Kabak Intelkam, Komjen Pol Riko Amalsa Daniel. Riko baru ditunjuk sebagai Kabak Intelkam pada Mei 2020 menggantikan Komjen Agung Budi Marioto. Kemudian Kabar Harkam yang juga menjabat Kepala Satgas Operasional Amanusa II untuk penanggulangan COVID-19. Nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar ikut disebut karena dikenal dekat dengan publik. Lalu Kabar Reskrim Komjen Pol Listio Sigit Prabowo yang sempat menjabat ajudan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 lalu. Nama lain yang juga disebut adalah Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono. Sedang Jenderal Bintang 2 yang masuk dalam bursa calon Kapolri adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lufi, dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol M. Fadli Imron. Nama-nama calon Kapolri saat ini tengah digodok oleh Dewan Kebijakan Tinggi Polri. Setelah itu akan diserahkan oleh Kapolri kepada Presiden Jokowi. Namun Presiden juga dapat mengambil nama dari usulan Kompolnas. Selanjutnya, Presiden menyerahkan nama yang telah dipilih kepada Komisi 3 DPR untuk dilakukan fit and proper test. Presiden bisa saja menyerahkan lebih dari 1 nama. Tetapi pengalaman selama ini, Presiden hanya mengirimkan 1 nama dan belum pernah ada yang gagal dalam uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Bahkan saat Jokowi menyerahkan nama Budi Gunawan yang kini menjabat sebagai Kepala BIN sebagai calon Kapolri, DPR tetap menyetujui meski saat itu oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka. Sayangnya, meski Gunawan kemudian bisa mementahkan sangkaan KPK melalui pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi tetap gagal menjadi Kapolri setelah Presiden Jokowi menarik pencalonannya. Jika melihat track record nama-nama yang memenuhi kriteria sebagai calon Kapolri mendatang, sedikitnya ada 3 nama yang memiliki kans paling besar. Pertama tentu saja Kabar Reskrim Komjen Pol Listio Sigit Prabowo. Lulusan Akpol 1991 ini dikenal dekat dengan Presiden Jokowi sejak masih di Solo. Saat Jokowi menjabat wali kota, Listio Sigit Prabowo menjabat Kapolresta Solo pada tahun 2011 lalu. Peluang Listio juga lebih besar dibanding anggota dalam tanda petik geng Solo lainnya, yakni Irjen Ahmad Lufi dan Irjen Nana Sujana. Seperti diketahui, Lutfi pernah menjabat sebagai Wakapolresta Solo tahun 2011 dan Nana Sujana menjabat Kapolres Surakarta tahun 2010. Kedua, Wakapolri Gatot Edi Pramono. Selain posisinya saat ini, lulusan Akpol tahun 1988 tersebut memiliki kans besar karena sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya sebagaimana Idam Aziz. Ketiga adalah Komjen Boy Rafli Amar. Publik tidak asing lagi dengan Akpol lulusan tahun 88 ini karena wajahnya sering muncul di media saat menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Polri. Boy Rafli juga sempat menjabat sebagai Kapolda Banten dan Papua. Sebenarnya, Komjen Riko Amalsa Daniel juga memiliki peluang yang besar. Karirnya sangat cemerlang. Riko pernah mendapat kenaikan pangkat luar biasa setelah melumpuhkan gembong teroris Dr. Azhari. Namun jejaknya sebagai mantan ajudan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mungkin akan menjadi dalam tanda petik penghalangnya. Kita berharap siapapun yang akhirnya dipilih oleh Presiden Jokowi menjadi Kapolri menggantikan Idam Aziz yang akan pensiun 30 Januari 2021 mendatang adalah yang terbaik. Tensi politik dan Kantipmas mendatang tentu lebih tinggi sehingga membutuhkan jenderal yang cakap, tangguh, dan mampu mengayomi seluruh masyarakat.